Memang kuncian malah lebih bagus yang seri sebelumnya, tapi kalau Anda butuh upgrade, pengen desain yang lebih menarik lagi, dan potongan yang lebih pendek, kayaknya seri keempat ini bisa Anda beli. Biasanya kalau pemainnya lagi cedera, sepatunya jadi nggak bagus. Kita penasaran, langsung aja kita coba Jayson Tatum 4. Kali ini kita dapat sepatunya dari NCR Sport, dan buat Anda yang ingin membeli sepatu ini dengan harga yang reasonable, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Sebagai permulaan kita bahas desain dan detailnya dulu. Terima kasih nih NCR udah ngasih kita sepatu basketnya, langsung kita bahas dari boxnya. Untuk boxnya sendiri beda ketimbang seri yang sebelumnya, tapi ini detailnya menurut saya menarik ya. Terus ini agak-agak kasar boxnya dan tulisan JT di sini. Di bagian bawah sama, dan di bagian dalam ini ada tulisan Jayson Tatum logo kayak yang seri-seri sebelumnya. Oke, itu aja. Boxnya lumayan tebal. Bagus nih. Sekarang kita bahas sepatunya. Untuk desainnya ini mirip banget sama seri sebelumnya, jadi kayak nggak terlalu berbeda ya, tapi dia potongannya agak lebih pendek, dan warna ini mengingatkan kita dengan Kyrie Low 5 ataupun kayak up tempo yang retro banget. Sekarang untuk detailnya ada di bagian lidah, terus di bagian insole kayak gini JT. Terus nomor punggungnya kayak biasa di bagian belakang, dan ada tulisan Find a Way kayak di seri-seri sebelumnya. Kita lihat di telapaknya juga cuman ada tulisan JT aja. Simple dan menurut saya keren sih, tapi untuk harga yang cukup mahal, kayaknya ini nilainya cukup di 7,8 dari 10. Untuk traksi saya suka, ini nggak ada gimmick, langsung herringbone gini, terus beda warna di bagian luar dan juga dalamnya. Tapi kalau digunain di lapangan yang debu, dia gampang banget tempel nih debuan. Terus kalau ngomongin kekuatan di outdoor, ini juga nggak terlalu kuat ya, karena dia tipis-tipis gini. Tapi masih oke lah digunain untuk di lapangan outdoor. Untuk pengereman ke depan ataupun ke samping jelas nggak ada masalah, apalagi kalau misalnya mainnya di lapangan yang bersih. Beberapa kali penggunaan bakalan bikin semakin menempel dengan lapangan, tapi kalau misalnya udah banyak debu, langsung aja dibersihkan biar next gamenya tetap maksimal. Oke, untuk lari-larian sepatu ini terkesan kurang fleksibel, cuman di bagian depannya aja nih. Di bagian tengahnya nih agak kaku, dan menurut saya oke punya sih buat gerakannya Jayson Tatum, tapi kalau buat Anda yang mengandalkan speed, kayaknya ini bukan salah satu yang terbaik. Untuk traksi nilainya 9 dari 10. Soal bantalan, kayaknya ini salah satu yang terbaik dari sepatu ini. Saya suka karena bagian insole-nya dia empuk, kemudian dia juga midsole-nya ini empuk banget, dia pakai Cushlon 3.0. Di depannya ada zoom unit, lumayan besar, berasa banget kalau lompat pakai bagian depan ini. Terus ini juga kabarnya jadi Jordan Brand paling ringan saat ini untuk sepatu basketnya. Saya akuin sih ini ringan banget. Jadi buat Anda yang suka eksplosif, mainnya lompat-lompatan, suka rebound ataupun ngedang, ini kayaknya bisa dipertimbangkan. Oke, secara keseluruhan untuk kestabilan juga kalau awal-awal penggunaan kayak gini kayaknya nggak bakal ada masalah ya. Karena dia di bagian belakang dan depannya juga agak tebal. Tapi kalau udah misalnya bobot Anda berat, terus Anda sering banget mainin sepatu ini di lapangan yang keras, kayaknya cushioningnya bakalan cepat menipis. Oke, secara keseluruhan cushioning dinilai 9,2 dari 10.
Nah, karena bahan atasnya ini fleksibel banget, jadi kalau Anda kakinya lebar sekalipun, pilih true to size nggak bakalan ada masalah. Kalau tadi cushioning saya puji-puji, dan kalau ini bahan atasnya kayak ada yang kurang ya, ini sepatu gerah banget dan minim ventilasi. Bahkan saya udah cari-cari nih, bagian samping ataupun depan nggak ada ventilasinya sama sekali. Kalau Anda rasain tuh kalau misalnya dipakai di lapangan yang gerah, tentu ini nggak bakalan oke banget ya. Apalagi kalau biasa pakai kaos kaki double ataupun yang tebal. Ini sepatu juga bahan atasnya untuk harganya yang nyaris 2 juta rupiah, kayak biasa aja gitu. Ini terkesan murahan, bahkan kulit-kulit sintetisnya di bagian sini. Dan di bagian sini juga meshnya tidak terlihat premium. Jadi secara keseluruhan ya B aja gitu. Di bagian lidah ini juga terlihat tipis banget. Dan ini mirip banget sama yang seri-seri sebelumnya. Ada tulisan nama anaknya juga di sini. Terus dia di pergelangan sekarang kayak makin nggak ngunci nih. Cushioningnya ini udah oke, tapi kayak kuncian di ankle dan pergelangan ini kayak minim banget terasa. Oke, di bagian depan selain minim ventilasi, dia juga butuh waktu penyesuaian. Jadi kalau Anda kakinya lebar, terus milihnya true to size, kayaknya Anda harus pakai beberapa kali dulu biar bahan atasnya ini bisa menyesuaikan kaki Anda. Oke, ini positifnya adalah sepatunya bobotnya ringan banget. Tapi kalau umur pakainya saya prediksi tidak akan terlalu lama. Nilai keseluruhan dari kami 7,2 dari 10. Yang terakhir ngomongin kuncian, dan kayaknya nggak ada yang spesial ya dengan Jason Tatum 4 ini. Karena dengan harga yang nyaris 2 juta rupiah, kayak dia tuh menawarkan kenyamanan aja gitu. Tapi kalau untuk kuncian benar-benar kurang banget nih. Dan buat Anda yang misalnya bobotnya besar, terus Anda kakinya agak lebar, kayaknya di bagian sini nih nggak gampang tercover dengan baik nih. Ini bagian kayak gampang banget kaki Anda buat goyang. Kemudian di bagian belakang nih tumitnya juga masih terasa longgar. Ini bagian belakangnya juga gampang ditekuk. Terus di bagian tengah plastiknya juga nggak kokoh gitu buat nopang bobot yang besar. Kayak masih gampang digoyang-goyangin kayak gini nih. Oke, meski begitu ini sepatu nyaman banget ya. Jadi buat Anda yang misalnya mainnya nyantai-nyantai, membutuhkan cushioning nyaman, ini adalah salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Sekarang misalnya Anda mencari sepatu basket yang empuk, yang nyaman buat lutut Anda, saya rekomendasikan memilih ini aja. Tapi kalau Anda lagi eksplosif dan butuh sepatu yang mencengkram kaki Anda dengan baik, dan yang paling saya suka adalah kuncian di bagian depan ini nih. Jadi selain dia nyaman, ini kaki juga nggak gampang geser-geser. Oke, itu aja. Secara keseluruhan sepatu ini unggulnya di traksi dan cushioning. Jadi untuk kuncian sepatu ini dinilainya 7 dari 10. Well, ini adalah sepatu basket yang nyaman. Terus kalau ketimbang seri sebelumnya juga tidak terlalu banyak berubah. Memang kuncian malah lebih bagus yang seri sebelumnya, tapi kalau Anda butuh upgrade, pengen desain yang lebih menarik lagi, dan potongan yang lebih pendek, kayaknya seri keempat ini bisa Anda beli. Oke, jangan lupa beli di NCR Sport, kami masukin link di deskripsi. Untuk nilai sepatu ini adalah 8 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.